Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur marilah anak-anakku yang Pak Ar dan Pak Guru semuanya cintai dan banggakan. Dan juga yang kami hormati Bapak Ibu Wali Siswa yang berkenan mendampingi, memfasilitasi Ananda semuanya. Puji syukur marilah sebelumnya yang pertama dan utama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas barokah dan inayahnya. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita diperkenankan kembali untuk bersama melakukan pembelajaran melalui Zoom meeting di TV Braga TV sekolah kita tercinta. Salawat serta salam marilah pula kita curahkan pada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ananda yang cintai dan membanggakan, marilah sebelum kita mulai pembelajaran kita awali dulu dengan doa dan tilawah. Semoga apa yang telah nanti yang akan disampaikan, dipaparkan bersama dapat kita serap materinya, dapat kita serap ilmunya untuk bersama dalam kita meniti pembelajaran, meniti untuk bisa naik ke jenjang berikutnya. Tentunya harus ada proses ya, proses yang berat, proses yang harus dilakukan dengan step by step, langkah dengan langkah. Semoga semuanya bisa terlampaui dan sampai di puncaknya tentunya adalah apa? Cita-cita dan tujuan kalian. Insya Allah ya, dengan bismillah senantiasa kita awali, kita akan meniti terus dan terus belajar dan belajar. Baiklah anak-anak ya semuanya, marilah kita buka, kita awali dengan bersama berdoa dan juga nantinya bacaannya. Pak Ar siapkan bacaannya nanti setelah Al-Fatihah surat Al-Bayyinah. Ya, siap ya? Ini enggak nyaman ini kayaknya ini saya punya masker. Ya, motor. Baik, dimulai ya. Setengah kali tiga. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wabil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka surat Al-Bayyinah. Yuk. Sudah juz ammahnya atau maaf ini pagi ini tidak kita sharekan untuk apa? Suratnya melalui layar ya, tapi Pak Har bacakan nantinya yang lain bisa mengikuti melalui juz ammah atau Quran kalian. Tunggal kali tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulum minallahi yadlu suhufam mutahharah
fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitabi illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa awa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Maaf. Tariku qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'ah dzalika liman khasyiya rabbah sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mohon maaf tadi ketika Pak Har baca kalau ada layarnya tertutup jadi ada keterputusan baca. Ditakutkan apa? Nanti panjang pendeknya tidak sesuai dengan apa yang Pak Har baca gitu. Terima kasih. Mohon maaf tadi. Anak Anda yang Pak Har cintai dan banggakan, untuk pagi ini nantinya akan disampaikan beliau yang tidak asing lagi, yang banyak humornya kemarin dengan gelarnya yang terakhir itu M.Hum ya, Master Humornya. Tidak lain siapa? Yuk. Ada yang bisa komentar? Siapa? Mr. Septa ya. Ya itu Pak Septa. Insya Allah nanti akan menyampaikan tema 3, subtema 3. Ya. Amin. Alhamdulillah ini. Ada kejutan nantinya. Yang jelas kemarin Pak Har sudah fotokopi 1 ya. Untuk bisa berperan. Nah, perannya bagaimana kok Pak Har pakai fotokopi segala? Ya. Nantinya pokoknya kita lihat aktingnya, penampilannya setelah Pak Har fotokopi 1 ya. Ya. Baik. Kemudian Pak Har ingatkan jangan lupa ya presensinya. Ya, setiap Zoom kita bisa juga tahu siapa yang aktif mengikuti Zoom. Kemudian nantinya kan agar pembelajaran ketika ada data itu kemarin sudah tersampaikan ini, kalau mungkin tidak paham mungkin bisa dijelaskan, namun kalau mungkin yang tidak mengikuti ya ini kita perlu data lagi. Oh, ini kemarin karena tidak mengikuti karena ada hambatan ketika pembelajarannya begitu ya. Terima kasih. Dan Anda semuanya yang hebat, juga Bapak Ibu di rumah, langsung saja ya kita nantinya sebelum dilakukan, maaf informasi tambahan. Nantinya khusus hari Selasa setiap Zoom kita melakukan PH, penilaian harian. Jangan lupa ya. Tentunya kalau nantinya yang belum sempat mungkin terlena tadi malam, kecapean, ketiduran, belum sempat membaca, nantinya semoga tetap kita terapkan kejujuran, baca dulu ya. Setelah Zoom baca dulu, kemudian sudah oke, siap, ready untuk melaksanakan penilaian harian atau ulangan harian, langsung buka dengan apa yang sudah kalian baca dengan sungguh-sungguh tadi ya, agar PH tetap bisa kita lakukan meskipun tanpa buka buku lagi, karena bacaan yang sudah pembelajaran yang sudah kalian lakukan maupun kalian belajar mandiri. Baik, saya kira
tidak harus panjang lebar Pak dalam membawakan acara. Untuk itu kita lakukan pembelajaran pagi ini dengan membaca basmalah ya. Semoga nantinya lancar ya. Itu ya Ar. Kemudian silahkan Pak Septa 1, 2, 3 dipersilahkan. Monggo dengan fotokopinya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, di mana ya? Duh, kok bisa hilang nih? Piye sih? Tadi mau buat ngajar malah nggak ada. Di mana? Duh, tadi tuh taruh sini nggak ada tuh Nendi. Duh, mau jeruknya apa ya? Apa gondol kucing apa ya? Mana itu masa gondol kucing apa gondol tikus ya? Waduh, duh, di mana ini nggak ada? Septa. Septa. Apa? Ngapain ini? Ini nyari barang. Nyari barang? Barang tak buat ngajar nanti malah. Oh, mau buat ngajar? Emang apa barangnya? Anu, dry ice. Buat ngajar, iya. Mau ngajar pakai dry ice? Iya, tadi taruh sana. Oh, itu ya yang apa? Perubahan wujud benda itu ya? Oh, yang perubahan wujud benda kan tematika soalnya. Oh. Terus makanya sekarang nggak ada? Nggak ada, tadi taruh sana tadi itu. Oh lah, ya benar tadi ditutupi nggak? Ya benar, yang namanya dry ice kalau ditutupi ya pasti hilang lah. Dia menyublem gondol kucing pak, gondol kucing. Iya, ada yang mau ngajar menyublem malah tidak ditutupin ya hilang lah. Lupa bukan di gondol kucing. Lah, gondol kucing. Oh, ya udah tak beli aja po ya. Ya udah, nggak apa-apa. Mau beli dulu. Iya, mau beli dulu. Ya udah ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini anak-anak temen itu anak-anak udah di sana. Anak ya. Oh, dari sana udah mau belajar. Tak temenin dulu nggak apa-apa. Siapa beli dulu aja nggak apa-apa. Nanti terus disimpan di sana di tempat yang itu yang tertutup ya. Oh, yang itu Pak Septa tak temenin anak-anak dulu. Nggak apa-apa. Bagus Pak Septa. Pak Septa ya. Septa beli dulu. Ada juga ya. Ya, oke. Assalamualaikum. Ya. Nah, aneh-aneh Pak Septa tuh menyimpan dry ice kok di tempat yang terbuka ya jelas hilang. Sudah. Oke anak-anak, belajar nama Septa dulu ya. Nanti Pak Septa biar pergi dulu beli itu dry ice untuk kalian. Oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau mendengar salam kalian walaupun di sini nggak terdengar suara kalian, tapi saya yakin kamu sudah menjawab dengan semangat itu kan, semakin ceria itu kan, terlihat dari wajahnya tuh. Pada semuanya, jangan lihat wajah itu. Apa ya? Ada cuma kangen gitu loh, pengen ketemu terus setiap hari. Udah lama kita nggak ketemu sama anak-anak ya. Setelah kita sepi nggak ada. Ya alhamdulillah ini udah ada PTM, mulai PTM jadi sudah ada beberapa anak yang masuk ya kan, udah berarti kangennya. Tapi kalau kalian, wah ini pasti besok harus masuk ini. Emang siapa? Sudah. Oke. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Allah untuk menikmati nikmat yang banyak sekali yang diberikan kepada kita semua. Septa dan semuanya berburu di sini. Di sana banyak orang di sini. Dengan nikmat itu kita semua masih bisa belajar bareng ya, belajar ceria bersama. Oke. Seperti yang tadi kisah nyata dalam bahasa tadi ya. DS-nya itu ternyata hilang di gondol kucing ya. Hilang karena ada proses menyublim tadi, lupa Pak Septa menutup. Kalau kalau dikasih tutup ya sudah dia hilang, ada proses menyublim di dalamnya. Nah, seperti kalau kita kemudian nanti akan bahas di pertemuan kita pagi hari ini ya. Karena sebelumnya kita sudah selesai nih untuk tema yang kedua. Di tema yang ketiga ini sudah selesai tema yang kedua, yaitu tentang wujud benda. Nah, kalau sekarang kita akan bahas tentang bagaimana benda itu bisa berubah bentuk. Nah, kira-kira gimana? Ya, kita lihat bareng-bareng ya. Di tema yang ketiga nanti kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Ada apa saja? Nah, kira-kira ini. Ada yang namanya mencair, ada yang namanya mengembun, ada yang namanya membeku, ada yang namanya menyublim, ada yang namanya menguap. Nah, ada 5 ya. Ada mencair, mengembun, membeku, menguap, dan menyublim. Nah, nanti Pak Septa satu lagi. Tapi setelah ini. Oke. Kita lihat saja. Di sini ada sebuah skema perubahan wujud benda.
Dengan skema ini kita belajar bagaimana ternyata benda itu bisa berubah wujud dengan namanya. Seperti kita ketahui, benda itu ada tiga. Ya, ada benda padat, ada benda gas, ada benda cair. Dari ketiga ini semua akan mengalami perubahan wujud karena ada faktor eksternal yang membuat dia bisa berubah wujud. Contohnya misalnya sini. Ada benda padat berubah menjadi cair. Nah, kira-kira apa namanya? Nah, betul, sip. Namanya mencair. Nah, 100 buat kamu, 1000 buat peserta. Nah, dari padat ke cair namanya mencair. Itu ya. Nah, kalau kebalikannya. Nah, kebalikannya yaitu membeku. Pintar. Dari padat ke cair namanya mencair, dari cair ke padat namanya membeku. Nah, sekarang kalau misalkan dari cair yang berubah menjadi gas, wah, apa kira-kira? Sip, namanya menguap. Seperti kalau kamu merebus air itu ya, dari cair itu, terus dia ada panas di bawahnya, terus dia lama-lama akan habis karena dia menjadi gas, menjadi uap. Nah, itu namanya menguap. Ya, dia menjadi uap namanya, jadi sehingga menjadi menguap. Nah, gitu. Ya, tapi bukan udah kita ngantuk. Wah, itu ya, kemarin pas masuk di kelas itu, wah, ada yang uap. Wah, gede banget, wah ditutupi, sampai kameranya kesisut. Wah, apa tuh hisap? Sama iya yo. Ada situ enggak? Oke. Nah, kalau balikannya dari gas menjadi cair. Apa kira-kira? Ayo, apa kira-kira? Seperti pagi hari itu. Itu namanya mengembun karena ada embun pagi di hatiku. Malah baca puisi. Oke, sekarang kalau dari padat menuju gas, kira-kira apa namanya? Nah, wah ini sama nih kemarin Pak Seta juga ya di kelas Pak Seta ngajar. Kalau ada benda padat yang berubah menjadi gas, apa namanya? Kok udah ada yang ngomong, entut Pak gitu. Kentut masa ya bener itu padat, terus keluar gasnya, itu namanya kentut ya bener bukan itu. Ya. Oke. Kalau padat jadi gas, itu namanya menyublim. Seperti tadi contohnya ya, kisah nyatanya Pak Seta tadi itu menaruh dry es di atas meja tidak ditutup, akhirnya dia menjadi gas hitam, bukan digondol kucing. Karena kucing nggak mau dry, maunya ya Pak Seta. Oh bukan ya kan kongkol, ya kan keren dan sebagainya itu. Oke. Kalau kebalikannya dari gas ke padat, namanya apa? Sip. Namanya adalah mengkristal. Nah, ini ya tadi yang Pak Seta sampaikan ada tambahan satu lagi ya. Tidak ada 5 ya, jadi 6 ya berarti ya. Ada mencair, membeku, mengembun, menguap, menyublim, dan yang terakhir adalah mengkristal. Dari gas menjadi padat. Itu. Bagaimana benda bisa berubah wujud. Oke. Ini ada satu gambar ini kira-kira gambar apa ini? Kepala ayam bukan? Kepala ayam. Ini tuh balok es. Nih, ini satu contoh wujud benda yang berubah wujud. Ya, dia bendanya benda padat, tapi kemudian dia ada proses nih, sehingga menjadi ada banyak yang mencair itu. Karena dia menjadi air. Jadi namanya dia mencair. Nah, ini adalah sebuah balok es yang mencair. Kalau kamu perhatikan di situ, nih di bawah ini contohnya ya. Di bawah ini tuh dia ada air yang bentuknya tidak beraturan, ya enggak? Bentuknya itu kayak liku-liku gitu ya. Terus di atas yang tengah ini dia kotak. Ya, ada yang bentuknya kotak halus lurus, ada yang bentuknya kubus gitu. Nah, ini kalau kamu perhatikan, maaf ya, ada lalat masuk. Ya. Kalau kamu perhatikan di situ ya. Di situ mirip dengan motif-motif dari karya dekoratif. Nah, ingat dulu ya, kita pernah membuat karya dekoratif ya dulu di pembahasan sebelumnya pokoknya. Itu ya. Nah, ini mirip juga sama ini. Karena ternyata dari sebuah balok es yang mencair ini kita bisa
mencontoh karya atau motif-motif dekoratif. Apa saja kira-kira motif dekoratif itu? Kita lihat. Ada satu yang namanya adalah garis. Oke ya, saya lagi ya. Garis. Salah satu contoh motif dekoratif adalah garis, yang merupakan kumpulan dari titik-titik. Memperhatikan garis itu sebenarnya dia adalah titik yang dia jaraknya sangat dekat sehingga seakan tidak ada jarak. Ya, dia akan menjadi garis gitu ya. Nah, kalau kita menggaris, gitu sebenarnya kita sudah membuat titik yang banyak dengan tidak ada jaraknya. Jadi kita membuat titik tanpa harus mengangkat pena atau bolpen sehingga nah, itu adalah garis. Yaitu kumpulan dari titik. Nah, ini contohnya nih. Jangan terlalu lama, cepet. Nah, ini contohnya nih. Ada garis itu garisnya mendatar. Nih ya, mendatar. Ini horizontal itu mendatar. Terus ada yang gerak garisnya itu tegak. Tegak itu namanya vertikal. Ya. Terus ada juga garis yang miring. Ini. Lurus. Lurus. Tegak, mendatar, sama miring. Nah, itu garisnya. Wah, rata di sini. Oke. Ada juga garis itu yang dia melengkung. Ya, ada juga bersilangan. Silangan. Nah, bersilangan. Ada yang dia sejajar gitu. Nah, sejajar ya. Nah, seperti apa sejajar? Sepur dulu ya. Kalau kamu lihat di stasiun itu ada sepur ya, itu motif dekoratif itu. Sejajar itu. Nah, ya kan? Terus ada yang ini garis zigzag. Zigzag ini biasa di pinggir jalan tuh ada tuh yang warna kuning tuh, yang nggak boleh buat parkir itu loh. Nah, ini namanya garis zigzag. Ada juga garis spiral yang bentuknya kayak keong. Nih, ada yang garis bergelombang. Kayak rambutnya siapa nih? Yang ganjeng. Gelombang, ya. Oke. Itu garis. Yang kedua, garis itu ternyata ada macam-macam lagi bentuknya. Jadi ada garis itu macam-macam. Yang pertama misalkan garisnya itu lurus. Kayak tadi, seakan-akan titiknya tidak ada jarak tadi, jadi garis lurus, ya. Nah, kalau kemudian jarak antar titiknya kita perlebar, dia akan menjadi garis. Mana tadi? Oh, hilang. Nah, ini. Jadi garis putus-putus. Ya, karena jaraknya lebar. Ya, kalau nggak ada jarak menjadi garis lurus, kalau dia ada jaraknya menjadi garis putus. Ada juga garis yang tidak beraturan, namanya garis PHP. Kalau kemarin di kelas yang saya itu ada namanya tari PHP. Kenapa? Tarinya itu maju, mundur, kayak PHP nggak jadi gitu. Ini juga sama nih, garis patah-patah namanya adalah garis PHP. Garis patah-patah. Nih, kanan kiri atas bawah nggak beraturan jadi garis patah. Oke, yang pertama adalah garis ya. Motif dekoratif pertama adalah garis. Yang kedua, motif dekoratif itu ada yang namanya bentuk. Bentuk ini bisa bentuk persegi. Kata itu di apa? Es yang mencari itu ada bentuknya persegi, kubus, ya. Ada bentuknya itu persegi panjang, persegi ada segitiga, dan sebagainya. Banyak lingkaran ini. Ini contohnya nih. Nah, ini bentuk juga namanya bentuk lingkaran, ya. Itu. Yang ketiga ada yang namanya warna. Nah, warna itu ada warna merah, hijau, kuning, dan sebagainya. Sebenarnya warna itu hanya terdiri dari warna dasar saja. Ada dua sistem warna. Dasar ya. Yang pertama adalah namanya sistem RGB. RGB itu untuk red. R itu red atau merah. G itu green ini atau hijau atau blue. Nih. Nah, ini warna biru ya. Nah, blue atau biru. Jadi ada tiga sistem. Yang pertama adalah RGB. Sistem warna dasar RGB ini kalau digabung-gabungkan menjadi warna yang lainnya. Yang kedua, sistem warna yang kedua adalah CMY black atau cyan, magenta, yellow, dan black. Nah, ini sistem warna yang kedua. Nah, dari dua sistem ini, dua sistem warna itu, kalau masing-masing warna digabungkan akan membentuk warna yang baru. Nah, ini contohnya seperti apa? Kamu bisa bahas bersama wali sekalian masing-masing, ya. Itu. Dan jelas warna itu ada dua sistem ya. Ada warna RGB dan juga warna CMY black. Oke. Nah, itu untuk kalian dekoratif. Seperti ini. Ini warna apa ini sekarang? Hah?
warna gigi. Oh iya, oh ini warna giginya kita ya, warna peserta. Dan nah warnanya putih. Nah warnanya putih, tapi bukan putih sekali kucir itu ya kayak. Ya, oke. Warnanya putih ini kalau kamu lihat lebih dekat. Ini seperti seperti kapur pintar yang jawab tadi. Basis 100 buat kamu, 1000 buat aku ya. Oke, kapur baros. Nah, kapur baros itu adalah salah satu contoh. Tadi selain juga S ya, satu contoh yang dia mengalami proses penyuburan atau proses menyublim. Nah, suatu ketika ada kapur baros yang banyak yang ditimbang. Oh, kurang kan ya, timbang kapur baros. Ya, kalau saya timbang ternyata kapur baros ini memiliki timbangan 1660 GR. Ada tertulis di bawahnya seperti itu, seperti itu. Apa cara bacanya gimana kira-kira? Nah, ya, 1660 GR. Apa itu GR? Gram, pintar. GR itu gram, satuan berat. Ya, itu gram. Kemarin kita satuan panjang, kita pakai apa? Meter. Kalau sekarang satuan berat pakainya gram. Nah, setelah dijamah beberapa saat, kapur barosnya menyublim, hilang. Banyak yang hilang. Nah, itu tinggal sedikit nih. Tinggal sedikit nih. Dari yang awalnya ini segini, banyak banget itu. Nih, jadi segini. Nah, setelah ditimbang ternyata dia hanya berberat 50 GR, 50 gram. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa jawab nggak? Berapakah yang menyublim? Nah, itu. Ini aja. Pertama kita lihat dulu. Tadi awal kapur baros sebelum menyublim adalah 1660 gram. Terus setelah menyublim dia menjadi 50 gram. Nah, kalau ditanya nanti penyublimannya berapa, ya sudah kita kurangkan saja dari jatah awal jadi berapa kan gitu. Ya, maka kita tinggal 1660 gram dikurang 50. Artinya berarti yang sudah menyublim, yang sudah hilang adalah sejumlah atau seberat 160 gram. Gitu kalau kira ya. Misalnya tanya berapa kilo kira-kira. Nah, yuk, ada yang jawab. Nah, itu bagus tuh. 1610 gram itu kalau kita jadikan kilo ada 1 kilo 610 gram pinter. Nah, Pak kok bisa? Oh ya bisa. Karena apa? 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Sehingga kalau kita mau naikkan ke kilo, tinggal dibagi dengan 1000 menjadi 1 kilo. Itu ada kan 1610 gram itu kan 1000 gram ditambah 610 gram. Nah, 1000 gramnya menjadi 1 kilo, tinggal ditambahkan 610 gram. Gampang ya? Gampang. Itu. Nah, bagusnya dengan kapur baros, biasanya kapur baros ada di mana nih? Nah, benar, di lemari pakaian. Ya, ada. Terus di kamar mandi, ya, ada. Terus di mana lagi? Rak buku pinter. Nah, ada ya. Kapur baros ini karena dia fungsinya adalah untuk menghilangkan bau biasanya. Menghilangkan apek, menghilangkan bau, biar nggak ada hewan yang lain gitu kan. Nah, di sekolah kita juga iya, di kamar mandi kamar di sekolah kita itu juga di kapur baros ini. Nah, ada petugas khusus yang kemudian mengecek kapur barosnya masih atau tidak itu. Maka di sekolah kita itu ada yang namanya pegawai. Nah, sekolah kita itu ada banyak pegawai yang punya tugas dan tupoksi masing-masing. Kayak tadi itu misalkan mengecek ketersediaan kapur baros di kamar mandi, misalnya seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat selain tadi ada petugas kebersihan tadi yang mengecek kamar mandi, ada juga yang namanya finish money. Wah, ada kepala sekolah, ada guru kelas, para pelajaran, ada petugas usaha, petugas keuangan, petugas UKS, petugas kantin, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan banyak lagi. Nah, ini adalah contoh-contoh pegawai yang ada di sekolah kita, yang mereka punya fungsi dan tugas masing-masing. Karena misalnya kepala sekolah nih, kepala sekolah dia tugasnya adalah mengelola semua pegawai, mengajak untuk melakukan program sekolah. Dan juga berkoordinasi nih, mengkoordinasikan semua pegawai yang ada di sini supaya apa? Semua bisa berjalan lurus, lancar, dan sama untuk tujuan yang sama juga.
Dan yang lain juga sama itu guru kelas dan mata pelajaran, mata usaha, petugas keuangan dan sebagainya. Ini semuanya punya tugas masing-masing yang mereka profesional mengerjakan tugasnya masing-masing. Nah, itulah pegawai di sekolah kita yang punya karakter bermacam-macam. Berbeda-beda karakter dan juga berbeda-beda tugas. Tapi satu tujuannya sama apa? Memajukan sekolah. Yaitu untuk mendidik anak-anak yang jadi soleha. Itu betul juga pegawai. Nah, biasanya ada aturan, ya, aturan yang mengatur semua pegawai ini. Yang biasanya ini ada apa namanya kata tertib ya, kata tertib. Nah, biasanya gini. Semua pegawai harus datang ke sekolah awal atau pagi pukul 6.30 misalnya kayak gitu. Anak-anak juga sama ada tuh. Anak-anak harus sudah di kelas maksimal pukul 6.50. Nah, kalau kita mau melihat waktu seperti itu kita pakai apa? Benar, kita pakai jam. Nah, ini ya, contohnya ini. Ada jam-jamnya yang ini jam yang kebetulan analog ya, nggak apa-apa lah ya. Ada analog, lihat di situ. Ada 3 jarum ya, ada 3 jarum. Terus ada angka-angka, terus ada juga strip-strip kecil juga. Ini kalau kita lihat, di situ ada punya masing-masing juga fungsinya, beda-beda fungsinya. Ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Nah, kalau kamu lihat itu, jarum yang pendek itu menunjukkan jamnya, jarum panjang menunjukkan menitnya, jarum yang bergerak yang biasanya panjang juga itu menunjukkan detiknya. Nah, jadi kalau yang jarum detik ini dia dari angka 12 menuju angka 12 lagi, itu berarti dia adalah 1 menit. Nah, ada angka besar di situ, angka 12, 1, 2, 3, 4 dan sampai 11 atau 12 lagi itu menunjukkan adalah jamnya. Itu ya. Nah, antara angka itu ada 1 strip-strip kecil itu ya, strip kecil. Nah, itu menunjukkan adalah menitnya. Jadi kalau ada angka 12 sampai angka 1 itu ada 5 strip kecil, artinya berarti ada 5 menit. Berarti angka 12 ke angka 1 itu 5 menit, 1, 1, 2, 5 menit. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat seperti itu berarti ini jam berapa sekarang ini? Ini pukul berapa sekarang? Nah, jarum panjang ke angka 2, jarum pendek di angka 10. Berarti jarum pendeknya itu yang kita baca. Jarum pendek adalah jam, berarti dia jam 10. Lebihnya jarum panjang itu berapa? Angka 2. Angka 2 itu dari angka 12 ada 12, 1, 2. Berarti ada 2 kali lompatan, 2 kali lompatan, 1 lompatan 5 menit. Berarti 2 kali 5 10 menit. Berarti ini adalah jam 10 atau pukul 10 lebih 10 menit. Kalau ketikannya itulah pokoknya 30 detik itu ya berarti ya. Karena dia di angka 6. Oke ya. Nah, ini contoh jam analog. Ada juga jam itu jamnya adalah jam digital seperti ini contohnya ini. Jam digital itu dia ada angka 10 dan 30. Artinya apa? Artinya 10 itu menunjukkan jam, yang 30 menunjukkan menit. Berarti di sini dia jam 10 lebih 30 menit. Tapi juga jam kayak gini nih. Nah, ini. Ini lebih lengkap lagi yang bawah ini. Ada 12, 58 dan 25. 12 itu jamnya, 58 itu menitnya, 25 itu detiknya. Lebih lengkap lagi kan? Lebih lengkap lagi. Ada lagi. Nih. 19, 25, 10, ada 2, 3, 4, 2016, ada 31. Wah, lengkap lagi. Ada banyak yang lainnya lebih lengkap lagi. Itu di situ contohnya berarti yang paling lengkap itu ada 19 berarti jamnya, 25 berarti menitnya, 10 berarti detiknya, 23 berarti tanggalnya, 4 berarti bulannya, 2016 tahunnya, 31 suhunya. Ya. Jadi selain kita punya meter, ada juga gram, ada juga di sini 31 bunderan kecil itu hanya derajat Celcius. Nah, Celcius juga satuan juga ya, Celcius. Nah, pegawai yang dia datang ke sekolah kemudian sesuai dengan waktunya ini mereka akan menulis laporan karena setiap pegawai itu juga harus laporan juga ke atasannya.
kalau guru karyawan itu laporan kepada siapa? Kepada kepala sekolah. Kepala sekolah laporan kepada siapa? Yayasan dan begitu seterusnya. Maka pegawai ini juga membuat laporan. Biasanya laporan itu bentuknya kertas. Nah, kalau ada kertas yang ditumpuk banyak, yang ditumpuk, yang nggak banyak juga sih ya, paling 1, 2, 3, 4 lah, nggak banyak ya. Nah, itu biasa disebut dengan yang namanya buklet. Dicontohnya nih, buklet nih. Nah, buklet memang biasanya itu dipakai untuk para usahawan. Mereka mengenalkan produknya dengan bentuknya buklet seperti ini. Kenapa? Karena bisa muat banyak informasi. Nah, buklet contohnya ya. Nah, kalau cuma satu lembar itu namanya leaflet. Nah, kalau banyak seperti ini namanya buklet. Sehingga buklet adalah beberapa lembaran kertas yang digabung menjadi satu. Dan biasanya juga bentuk buku ya, ada jadi di staples itu ya, bentuknya menjadi buku di staples. Itu adalah buklet. Nah, ini ngomong-ngomong, Pak Septa kok lama banget ya belinya DRS itu. Ini udah nunggu anak-anak ini. Apa ini aja ya? Tak coba telepon aja ya kali ya? Ya. Nah, itu kan ini udah selesai nih materinya. Tak coba telepon dulu aja nanti. Wah, malah jadi ngajar nanti Pak Septa. Bentar ya, telepon dulu Pak Septanya. Ini HP saya ini, coba. Pak ting doteng jempalit pet. Nah, nyambung kayaknya. Enggak. Oh, enggak ada kata sih. Oh, jalanan paling. Oh iya. Ayo. Udah saya mana Mas Septa? Udah mana? Oh, iya. Segera aja ya. Ini anak-anak udah pada nunggu tuh, udah pada mulai ngap-ngap wah, gadil. Ya, udah. Ya udah lewat tangga ya, jangan lewat atap ya. Lewat tangga jangan lewat atap, oke? Ya. Oke, tadi Mas Septa. Ya, wassalamualaikum. Nah, alhamdulillah. Ini Pak Septa bentar lagi udah mau datang nih. Jadi, jatahnya Pak Septa udah habis. Anak Pak Septa mau datang. Pak Septa jatahnya habis. Anak Pak Septa mau datang. Mana sih sebenarnya? Pokoknya semua saja lah, ya. Oke. Jadi, ini dia ini yang tak tunggu-tunggu. Pak Septa dari mana? Santai itu santu macet ya. Oh, tadi agak macet tadi. Iya, banyak helikopter. Sama nggak pakai helikopter. Biasanya helikopter baterainya. Oh, habis baterai. Emang apa helikopter remote control? Oh, helikopter remote control kan. Ya, Pak Septa. Pak Septa ini tadi udah jelasin tadi Pak Septa untuk tema yang ketiga. Ini Pak Septa biar kasih ini aja ya, ada sama anak-anak ya. Oh, latihan. Iya. Siap. Ya sudah. Oke. Berarti Pak Septa mau izin dulu ya, ini soalnya udah mau meeting ini, soalnya mau ke Singapura ini, udah mau meeting sama itu presiden Singapura. Jadi Pak Septa pergi dulu. Oh iya, sama anak-anak. Oh ya. Pak Septa pergi dulu. Pak Septa sama anak-anak. Ini Pak Septa mana sebenarnya? Ini. Ya. Oke, anak semuanya ya. Dilanjut sama Pak Septa. Oke. Pak Septa pergi dulu mau ke Singapura, mau meeting soalnya udah minggu. Oke ya. Oke, saya silakan minum dulu Pak Septa. Silakan setelah ini sama Pak Septa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Terima kasih ya. Makasih. Ya. Hati-hati ya. Masya Allah. Gimana tadi sama Pak Septa tadi? Pak Septa tuh memang kayak gitu orangnya ya. Suka ini banyak ngomong gitu ya. Ngomongnya nggak jelas banget. Pokoknya antara A sama B sama C itu campur semuanya. Wes pokoknya Pak Septa adanya seperti itu. Terima apa adanya ya. Tapi Pak Septa itu unik, di toko manapun nggak ada yang jual. Jadi kalau kamu cari toko dimanapun nggak ada. Paling nanti di tukang rongsok ada. Ya, oke. Anak-anak semuanya gimana tadi untuk pelajarannya? Menarik juga ya? Tapi kayaknya menarik sih. Ini mic-nya agak terlalu keras banget ya, kok agak ada nging gitu. Cek dateng. Wah, sudah bagus ini. Oke. Terima kasih Pak Operator. Wah, ini sini studio tadi itu banyak orang tadi itu. Di samping Pak Septa ya langsung datang dari Singapura. Ini tadi udah langsung ke Singapura lagi mau meeting katanya. Ini pada banyak operator di sini. Oke. Tadi menarik ya. Kayaknya sih Pak Septa nggak dengar Pak Septa waktu ngomong kok. Kayaknya menarik. Tadi tak lihat dari pantau dari waktu beli tadi itu, tak lihat di Zoom. Wah, ini anak-anaknya kayaknya seneng semuanya.
Nah, tadi kita sudah belajar sama Pak Septa tentang subtema yang ketiga. Nah, ada banyak materi mungkin ya, mungkin ada banyak materi yang tadi disampaikan oleh beliau. Kemana saya pesan soalnya, Pak Septa, semua materi di subtema 3 disampaikan ya. Jangan sampai ada yang kesingsal, nanti ndak kucingnya golei. Loh kok kucingnya golei? Ada kucingnya golek dres tadi itu. Alhamdulillah tadi dresnya sudah tak tutup di sana sehingga nggak akan hilang lagi ya. Tadi itu lupa ya, yang kemarin tuh tak buat ngajar kalian sebenarnya, tapi wah udah tak simpan di sana biar bisa tidak hilang. Oke. Dari materi yang tadi udah sampaikan Pak Septa, sekarang kita mau siap-siap nih. Yuk disiapin bukunya yuk ya. Kita mau siap-siap untuk mencoba menggali informasi apa yang sudah kita dapatkan. Yuk disiapin bukunya. Yuk kita lihat, siapin bukunya. Yuk. Ya jangan tiktokan lo ya, malah tiktokan ono sing tak ngene bareng. Ini bareng iki ngopo? Aja tiktokan, ayo kita tuh belajar dulu. Nanti tiktokan Pak Septa ora apa-apa wis. Kamu yang di depan kamera, Pak Septa di belakang kamera, ora apa-apa wis, ayo. Siapin bukunya ya. Buku sama alat tulis ya. Terus disiapin ini apa makanannya nanti dikirim ke Pak Septa di sekolah. Lapar. Oke, sudah siap? Aku kesana tuh lihat kalian soalnya, jadi kadang gini ya. Nggak apa-apa. Oke, yang pertama kita akan bersama-sama latihan ya. Berlatih untuk melihat materi apa yang sudah kita dapatkan pagi hari ini. Oke, siap menjawab ya. Nanti yang bisa menjawab silahkan raise hand. Raise hand, risehan ya, risehan. Di situ ada di emoticon ya, raise hand ya. Untuk menjawab apa yang tampil soalnya di sini. Sudah siap? Oke, itu mohon maaf Pak operator, handnya diturunin dulu semua itu biar bisa ngelihat nanti siapa yang sudah raise hand tuh. Ada di partisipan kemudian lower all handnya. Diklik partisipannya dulu Pak. Ya, terus titik 3 itu ya clear all feedback. Ya, clear all feedback. Ya, sip. Oke, siap ya? Pertanyaan yang pertama, semuanya boleh menjawab, sebutkan nama. Nanti tak tulis ya biar untuk data guru kalian. Nah, sudah siap alat tulisnya ini. Tuh, mana? Ah, ini yang kosong. Oke. Yang pertama, raise hand saat ditunjuk, kemudian sebutkan nama dan kelasnya. Yang pertama. Sebutkan perubahan wujud benda itu apa saja. Ayo, resen cepat. Ayo. Wah, itu. Mas Aufar. Ya, Mas Aufar dibuka mic-nya. Ya, Pak. Ya, ayo. Nama dan kelas. Nama saya Muhammad Aufar Aulan Hefani. Kelasnya 3D, Pak. Oke, sip. Oke. Apa jawabannya, Mas? Perubahannya mata air atau teman salah satunya, Pak? Yang kamu tahu aja. Saya tahunya itu galundang berubah menjadi bubur, Pak. Padat berubah menjadi cair, Pak. Padat berubah menjadi cair. Namanya apa? Mencair, Pak. Mencair. Oke, sip. Terima kasih Mas Aufar. Bagus ya. Ada mau sebutin lagi nggak? Sudah? Lagi, Pak, sebentar. Lagu apa lagi? Padat berubah jadi? Cek, ini jaringannya digondol wewe apa ya? Padat berubah jadi gas, Pak. Oh, padat berubah jadi gas. Apa namanya? Menyublim. Menyublim. Sip, terima kasih Mas Aufar. Hebat ya. Tepuk kaki untuk kita semuanya. Wah, tepuk kaki. Piye tepuk kaki ini? Ya, sip, terima kasih. Sudah Mas Aufar ya? 2 aja ya. Ya, Pak. Oke, sip. Selanjutnya itu kelasnya masih sama yang lain. Kelas 3B Danendra. Wah. Dari 3B Danendra, nama dan sebutkan kelasnya yang keras. Nama saya Danendra Alan Alfalah. Oke. Kelas 3B. 3B. Apa sebutin? Dan 11.
Mencair dan padat. Mencair dan padat. Oke, maksudnya apa? Mencair dan padat ini maksudnya apa? Mencair ke padat, salah Pak. Mencair ke padat. Nama bendanya itu cair ke padat. Ya. Membeku. Cair ke padat namanya membeku. Pinter Mas Danendra, bagus. Betul ya? Cair ke padat namanya membeku. Mau sebutin lagi nggak? Satu lagi apa? Mas Danendra ini mau hilang. Oh, gondol kucing. Gondol kucing. Kan mau gondol kucing bae. Nah, gondol kucing, gondol wewe. Gue sesuai gondol Pak Septa. Ya. Oke, selanjutnya itu ada dari kelas, wah itu kelas 3D, 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 yang saya 3D, 3B sudah, 3C. Itu Fakihah itu. Ya, biar rata dulu semua kelas ya. Kita biar rata semua kelas ada ya. D sudah, B sudah, sekarang C. Fakihah. Yuk, nama yang keras sama kelasmu. Nggak perlu nomor absen. Apa contohnya? Halo? Anybody home? Di sini ada semua, ada orang di sini apa enggak? Belum kedengaran suaranya ya, Mbak? Ayo? Anybody home? Halo? Widu? Ayo? Oh, belum dengar suaranya, yo. Oh, itu belum nyambung, enggak dengar suaramu ya? Oh, apa pengaturan mic-nya ya? Belum dengar ya Mbak Fakihah? Nur Azahra, Mbak Zahra kita panggilannya ya. 3C. Menyublim ya, aku bisa lihat, bisa membaca bibirmu itu menyublim. Apa itu menyublim? Dari mana ke mana? Dari Solo ke Jogja apa dari Jakarta ke Jogja? Dari? Padat menjadi gas, pinter. Nah, Pak Septa nggak bisa dengar suaramu tapi bisa membaca gerakan bibirmu. Oke, terima kasih Mbak Fakihah ya. Fakihah 3C ya, Fakihah. Fakihah 3C sudah menjawab tadi menyublim. Oke, ada banyak ya wujud benda ya tadi yang udah kita bahas ya. Pokoknya dari 3 benda utama ada padat, cair dan gas menjadi. Nah, ini setelah ini berapa jumlah total perubahan wujud benda yang kita bahas pagi hari ini? Kalau tadi contoh-contohnya. Sekarang jumlahnya berapa? Dari D sudah, B sudah, C sudah. Dari A, dari kelas 3A. Kita cari dari kelas 3A. Urutannya atas itu. Siapa yang mau kelas 3A? Yang belum ada yang menjawab. Kelas 3A, ayo. Halo? Kelas 3A. Mas Tio 3A, Mas Tio, kamu kan 3D. Navarro, Muhammad Navarro, itu 3 apa itu? Oh 3A, ayo Mas Navarro 3A. Nama dan kelas. Iya, nek perlu teriak pakai horn masjid, nek perlu nggak apa-apa. Navarro Jurus dari kelas 3A. Oke, sip. Ada berapa Mas Navarro? 6. Ada 6. Oke, sebutin satu aja, wis. Selain yang tadi sudah disebutin teman kamu. Gas ke cair mengembun. Sebutin semua, bagus nih. Yo, nek sok kabeh apik banget iki. Tak kayak bisa 100 langsung wis. Cair menjadi gas menguap. Oke. Cair menjadi padat, membeku. Gas menjadi cair, mengembun. Menjadi gas, menyublim. Oke. Gas menjadi padat. Gas menjadi padat. Antang kintung kintang kintung awangine wangi bayi. Mas Navarro, ada yang bisa dibantu yang lain? Kalau padat, gas menjadi padat apa sih jenenge? Ada nggak? Itu gas ke padat itu mengkristal. Mengkristal Pak. Oh ya. Oke, terima kasih Bunda ya, mengkristal ya.
Oke, itu ya. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Lower hand lagi. Udah nomor 1 sudah terjawab semua ya terkait dengan perubahan wujud benda sesuai dengan judul tema kita. Oke, lower hand lagi, Pak Operator. Oh, yeah. Operatornya di sini ada Pak Agus sama Pak Rosi ya. Kita mendatangkan improt dari kelas 2. Nomor 2, siap-siap pertanyaan nomor 2. Nomor 2 pertanyaannya adalah lower hand dulu. Sip. Ya, oke. Siap lagi ya lower hand ya. Lower hand. Raise hand kok lower hand. Nomor 2. Enggak lower hand gini jaluk. Apa saja unsur dekoratif itu, ayo. Wah, wis langsung pada raise hand. Wow. Oke, urut dari atas. Danen, tadi Danendra udah. Erlan ya kelas 3D. Ya Mas Erlan. Nama Alvar ya Pak, bukan Erlan. Oh tadi Mas Erlan. Ya, Pak. Oh salah pencet itu Pak Operator. Oh. Ya Mas Erlan. Warna. Mas Erlan tuh suaranya khas ya. Oke, terima kasih Mas Erlan. Ada lagi nggak selain warna? Nggak ada. Oh nggak ada. Ya sudah, oke. Mas Elan menjawab warna. Oke. Tadi ada 3 ya. Oh, Mas Arthur pintar tuh. Ada 3 tadi unsurnya ya. Mas Elan 1 warna. Oke, yang kedua, ayo. Itu selanjutnya, selain 3D sudah. Mbak Naura, itu kelas berapa itu? Naura Keuna Farzana. Di mau Mbak Naura mau. Ora sido. Enggak jadi. Hilang ya, sudah. 3D itu sudah semua 3D. Ini Mas Novan. Nevan kok Novan? Nevan. Mas Nevan kelas 3B. Ini 3D sudah, sekarang 3B. Nevan. Ya, diklik unmute Mas Nevan. 3B. Tadi Mas Erlan sudah jawab warna. Kamu jawab apa Mas Nevan? Bentuk dan warna. Ya, bentuk. Oke, sip. Nah, tadi ada warna, sekarang bentuk. Nah, bagus. Satu lagi, tahu nggak? Satu lagi apa? Yang 3D sebentar ya, sudah menjawab tadi diwakili. Yang satu lagi apa Mas Nevan? Tahu nggak? Bentuk, warna, apa? Garis. Nah, hebat. Sip. Terima kasih Mas Nevan. Ya. Ada warna, bentuk dan garis. Itu ya unsur dekoratif ada 3 tadi itu ya. Warna, bentuk dan garis. Ada masih ingat nggak? Ada berapa sistem warna sih? Ada berapa sistem warna sih? Yang 3B sudah, 3D sudah, selain 3. Sekarang 3A sama C, ada nggak ya? 3A sama C, ada nggak yang 3A sama C pengen jawab? Gantian ya, yang kelas yang lain ya. Tadi itu Fakihah tadi jadi nggak? Oh itu sudah menjawab, yang lain. Siapa 3A, 3C itu, ada nggak? Kita per kelas di adil kan ya. Ada nggak itu? Mas Gavin itu kelas apa itu Mas Gavin? Gavin kelas apa itu? Kelas apa? Oh kelas A. Oke silakan Mas Gavin. Ada berapa sistem warna Mas? Ada berapa sistem warna? 1 po 2 po 3 po 4 po 5 po 10 po 100? R2. Oh ada 2. Yang satu apa? Contoh. RGB. Oke, yang satunya lagi? CMYK. Sip. Pinter, CMYK Black ya maksudnya ya, CMY Black. Oke, terima kasih Mas Gavin, bagus ya. Jadi ada 2 sistem warna ya, yaitu satu adalah RGB, yang satu adalah CMY. Biasanya CMYK, tapi K itu adalah Black ya. Terima kasih Mas Gavin. Mas Gavin 3A tadi ya. Oke. Berarti sekarang kelas 3 yang belum 3C, habisin 3C ya. Unsur dekoratif ada 3 dan 2 sistem warna. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Siap-siap pertanyaan yang ketiga. Untuk kelas 3C ya, tadi B, D sudah, A sudah, sekarang 3C. Kelas 3C siap-siap ya, kelas 3C untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaannya adalah, aduh ketutupan. Aku tak geser ke sini Mas. Siapa saja petugas di sekolah dan apa tugasnya? Yuk kelas 3C. 3C, ayo. Itu 3D Mbak Kayana sudah diwakili tadi sama Mas Erlan.
Untuk sesi ini nanti Mbak Kayana ya. Ketiga D ini aktif. Kelas 3C ada yang mau menjawab? Kalau enggak tak lempar ke kelas A. Kalau enggak ada nanti B, kalau enggak ada C, D. Enggak D, enggak ada. 3C, enggak ada 3C yang mau menjawab? 3C, ayo 3C. Siapa itu? Mas Malka, kelas 3 apa? 3C? Ya. Yuk coba Mas Malka. Diklik Mas Malka. Oke, Mas Malka kelas 3C? Ya. Asyari Firdaus. Oh ya, 3C. Sip. Petugas keamanan Pak untuk menjaga Menjaga apa? Makanan mau menjaga apa? Bayi. sekolah. Menjaga sekolah. Oke. Ada lagi? Selain itu apa lagi? Aduh, Yung. Selain penjaga keamanan apa lagi Mas Malka? Mana tadi Mas Malka? Hilang. Oke. Yang lainnya sekarang berarti kelas 3 A, B, C, D sudah semua. Oke, semuanya boleh menjawab, ayo. Oh, Mbak Kayana, kelas 3D. Wah, dari kelas 3D dulu. Urutan dari situ soalnya ya. Kepala sekolah. Bagus, kepala sekolah. Apa tugasnya? Mengatur Mengatur apa? pelajaran. Oh, mengatur pelajaran. Mengatur lalu lintas. Mengatur apa? Pelaksanaan mengajar sekolah. Oh, mengatur pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Bagus Mbak Kayana. Oke, terima kasih Mbak Kayana. Ada lagi Mbak Kayana mau sebut lagi nggak? Selain kepala sekolah apa lagi? Guru melaksanakan pengajaran oil kelas. Oil apa ki oil? Pengajaran oil ki apa? Ya, pengajaran di kelas. Terima kasih Mbak Kayana. Satu lagi deh, apa deh? Ketagihan Mbak Septa. Apa satu lagi? Oh, tadi kan sudah kepala sekolah. Gitu. Yang lain. TU, apa tugasnya TU? Bentar ya Mbak Uswatun, Mbak Mas Kenan, Mas Arthur dan lainnya. Mbak Fatima. Mengelola administrasi sekolah. Oke, terima kasih Mbak Kayana. Ada banyak ya petugas di sekolah kita ya, yang punya peran-peran masing-masing. Oke, terima kasih dari 3D. Sekarang berarti pertanyaan selanjutnya adalah dari kelas 3C, A, B, dan C. Kelas A, B, dan C. Siap. Pertanyaan selanjutnya. Gosike. Di lower hand dulu semua. Biar adil ya. Lower all hand dulu. Oke, sip. Pertanyaan selanjutnya untuk kelas 3 A, B, dan C. Siap-siap ya, kelas 3 A, B, dan C. Pertanyaan selanjutnya adalah buklet adalah gampang ini. Tadi Mbak Fakihah sudah menjawab, ganti temannya. Mas Malka sudah menjawab, Mas Alvar sudah menjawab, ganti temannya. Ayo, buklet itu apa sih buklet? Ayo A kelas 3 A, B, C. Siapa mau menjawab? Mas Danendra sudah menjawab, Mas Alvar sudah, Mas Malka sudah, Mbak Fakihah sudah, Mbak Kayana sudah, Mas Arthur, wah, Oh, pas 3D udah ding, jangan 3D sudah. Bukan, itu Mbak Amira Sabrina, bawah, kiri, atas. Nah, Mbak Amira, buklet itu apa sih? Buku kecil yang bisa dibawa. Buku kecil yang bisa dibawa. Oke. Buku kecil yang bisa dibawa. Biasanya buklet itu untuk apa Mbak Amira? Untuk menu. Bisa nggak untuk menu makanan? enggak. Nggak bisa. Oh iya, nggak bisa. Bisa apa enggak? Bisa. Oh bisa. Untuk apa lagi kira-kira biasanya? Nah, tadi sama Pak Septa dicontohkan untuk apa tadi? Untuk apa tadi? Yang tadi loh, yang pro tadi loh, pro. Untuk dari perusahaan tadi apa namanya, produk.
Produk. Profil juga bisa sih ya. Bagus. Tadi Pak Septa mencontohkan produk ya. Tapi untuk profil juga boleh. Sip, bagus. Mbak Amira, terima kasih ya. Intinya buklet adalah lembaran-lembaran kecil yang dia berisi banyak informasi. Mbak Amira tadi kelas berapa Mbak Amira? Kelas 3 apa? Amira 3 apa tadi ya? 3 Bapak. Bapak guru kelas. Amira itu kelas 3 mana? ABC? Berapa Mbak Amira? Wah, enggak apa. 3C ya? Oh, 3B ya? 3B. Oke, berarti sekarang jatah untuk kelas 3A dan kelas 3C. Siap? Soal selanjutnya untuk kelas 3A dan 3C. Siap ya? Di lower hand dulu, semua di lower hand dulu. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya. Clear all feedback ya. Untuk kelas 3A dan 3C. Di dalam freezer ada 3 bungkus es krim rasa coklat. Kamu jangan cari di buku, itu ada tapi beda ya. Dan 2 bungkus es krim rasa stroberi. Sebungkus es krim coklat beratnya 300 gram. Sebungkus es krim stroberi beratnya 230 gram. Berapa berat es krim seluruhnya yang ada di dalam kulkas? Ya, untuk kelas 3A dan C. 3B Mas Danendra sudah. Oh Mas Danendra sama Mas Malka lagi ngacung terus, Mbak Kayana juga itu. Kamu tuh sudah menjawab. Ganti temannya dulu ya, yang lainnya ya. Yang belum menjawab. Ya, untuk kelas 3A dan kelas 3C. Itu Bapak Mbak Uswatun tuh kelas berapa itu tadi? 3C. Oh, 3C Mbak Uswatun. Ayo, udah angkat jari, angkat tangan tuh. Mbak Uswatun Nisa. Ada berapa berat seluruhnya dari es krim? Uswatun kelas apa? 3 apa? 3C ya, 3C. Oke, berapa beratnya? 530 gram. Oke, dari Mbak Uswatun 530 gram. Oke, ada jawaban lagi? Ayo, dari kelas 3A berapa? Mas Danendra, kamu tuh udah menjawab ya. Kasih kesempatan teman yang lain ya. Kelas 3A. Oke, kita tabung jawabannya dulu ya. 3A, mana 3A, 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 3A. Mana 3A? 3A, 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 3A. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3A. Ada? Mana Limala? Wah, Limala Zakina, artis kita. Mbak Limala 3A, coba kamu cek di ini dulu, unmute dulu. Mbak Limala, astu unmute ya. Diklik, apa Mbak Limala 3A? Berapa? Diklik unmute-nya dulu Mbak Aza. Itu diklik dulu. Pojok kiri bawah ada gambar mic, diklik. Biar ada suaranya. Oh, nggak bisa ada suaranya ya? Ya sudah. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Sebenarnya pengen jawab ya. Coba kalau Pak Seta membaca bibir kamu, coba. Kamu pengen jawab berapa? 500? Oh, 800. Oh. Ya, wis kurang lebihnya. Oh ya, wes segitu ya. Nggak dengar soalnya. Ternyata nggak bisa menjawab juga. Oke, mohon maaf limanya. Atau tulis di kertas, boleh tulis di kertas. Terus nanti yang besar ya, terus yang besar ya. Terus yang besar, terus tunjukkan kamera. Ada 3 bungkus es krim ya. Ini ada clue-nya ya. Ada 3 bungkus es krim dan 2 bungkus es krim. Nah, 1 bungkus coklatnya 300, kalau 1 bungkus sobrenya 230. Nah, sekarang berapa total semua bungkus yang ada? Total semua berat es krim yang ada dalam freezer. Nah, kuncinya adalah 3 bungkus dan 2 bungkus. Kuncinya di situ. Udah Mbak Azza, sudah? Berapa tadi?
Ya, oh belum. Oh ya, kita tunggu. Sambil menunggu Mbak Azza, mungkin ada jawaban lain. Tadi dari Mbak Uswatun menjawabnya 530 gram dari Mbak Uswatun dari kelas yang lain. Ada yang mau menjawab kelas yang lain? Oke, itu bawah ada tuh. Yang udah raise hand dari atas. Arthur. Pojok kanan, kiri atas. Pojok kiri atas. Mas Arthur tuh kelas 3D. Azza sudah, berapa tuh Mas Azza? Mbak Azza. 830 ya, 830. Oke. Dari Mbak Azza kelas 3A jawabannya 830 gram. Wah, menarik ini. Ada beberapa jawaban. Mungkin ada yang mau kasih jawaban lagi. Ayo. Wah, ini menarik ini. Wah, semangat ini. Berapa lagi? Ayo. Siapa lagi? Ayo dipilih, Pak. Itu sudah, Pak. Udah menjawab tadi, Pak. Mbak Kayana sudah menjawab juga tadi. Yang lainnya belum menjawab. Ayo. Fatima. Ya, Mbak Fatima, kelas 3C. Mbak Mema. 1130. 1130 dari Mbak Mema. Kelas 3C 1130. Wah, ada 3 jawaban. Wah, menarik ini. Ayo, mungkin ada 4 jawaban lagi. Satu lagi deh. Sebelum kita bahas ya. Wah, menarik ini, asik ini. Ada 3 jawaban yang beda ya. 530, 830, 130. Siapa, Pak? Ayo, Pak. 71, Pak. Wah, Pak Serta manut ya, wes. Siapa? Yang belum. Ini C ada, A ada, B ada. Oh, udah semua. Sekarang berarti bebas semua, wes. Bebas. Ayo. Mas Navarro sudah menjawab itu. Oh, itu pada Aceng, Pak. Salah satu aja, Pak. Setuju, Pak? Nah, apa-apa wes 3D kamera, apa-apa wes. Itu 3D kacau semua ya. Wes kayak Mas Arthur, kita kasih kesempatan Mas Arthur. Ya Mas Arthur, kamu berapa Mas Arthur? 1346. Beda meneh. Yes. 1346. Wah, sangat makin menarik ini. Terima kasih Mas Arthur ya. Ini jangan-jangan kalau 5 lagi ada beda lagi ya. Oke, kita kasih kesempatan 2-2 per kelasnya aja wes. Enggak apa, kita masih ada waktu kok. Yang kelas 3C sudah 2, 3D sudah 2, 3A sama B. Yuk, 3A sama B, yuk. Hah? Mas Adik nanti. Aduh, rasa jawab aku. Mas Adik. Ayo 3A sama B yang biar kita 2-2. Ya, ini apa ya? Menarik ini. Jawabannya beda semua. 3B siapa? Ayunda, ya. Mbak Ayunda 3B. Mana suaranya? 1360. Wah, beda meneh. Siapa Ayunda? 3B 1360. Wah, apa iki? Sip iki. Senang Pak Septa iki. Wah, banyak macam warna. Sekarang 3B sudah, berarti tinggal 3A. Ayo 3A. Siapa 3A? Satu lagi perwakilan 3A. Biar satu kelas 2-2 semua. Ayo. 3A. Mbak Kayana udah menjawab, Mbak Kayana. Kasih kesempatan 3A ya Mbak Kayana ya. Itu tuh, Mbak Nesha Syakila 3A. Kamu berapa Mbak Nesha? 2300, Pak. Oke, ini seperti lelang ya. Semakin lama semakin tinggi. Bagus. Semakin semangat ini. Tadi awalnya Mbak Usmatun menjawab 530. Terus Mbak Limala menjawab 830. Terus Mbak Mema menjawab 1130. Mbak Arthur, Mas Arthur 1346. Mbak Ayunda 1360. Terus Mbak Nesa 2300. Ini kan semakin lama semakin gede. Itu kayak lelang ya. Berapa harga es krim? Oke, sekarang kita lihat berapa sih sebenarnya dari beratnya es krim ini ya. Kita lihat sekarang. Oke. Tuh. Terbaca nggak? Kuncinya ada di 3 bungkus dan 2 bungkus. Ya, jadi kalau kita mau ditanya berapa berat seluruhnya,
maka kita kalikan dulu jumlah bungkusnya dengan berat per bungkusnya. Kan tadi itu berat yang coklat ada 3 bungkus nih. Satunya beratnya 300, maka 3 dikali 300 dulu. Terus yang stroberi ada 2 bungkus. Satu bungkusnya beratnya 230. Berarti 2 kali 230 460. Tinggal ditambahkan. Berarti 900 ditambah dengan 460 hasilnya adalah 1360. Selamat buat Mbak Ayunda kelas 3B. Ya, tepuk tangan dan juga tepuk hidung. Oke. Menarik ya ternyata matematika ya. Jadi kayak lelang. Mau lagi nggak matematika lagi nggak? Mau nggak? Nanti lelang harga Pak Septa gitu nanti ya, buat dipajang di rumah nakut-nakutin tikus gitu ya. Oke. Nah, anak-anak semuanya, itu pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini menarik sekali ya. Pembelajaran kita pada kesempatan hari ini kita sudah membahas tentang semua materi yang ada di subtema yang ketiga. Maka Pak Septa hanya bisa menyampaikan untuk kamu sendiri. Oh, yang terakhir ini masih ada ternyata. Satu lagi, kok masih ada soal? Hah, ada yang mau jawab nggak? Mau jawab nggak? Mau jawab nggak? Mau jawab nggak? Mau ya, mau ya. Wah, mau. Oke, pada pengen semua. Baik. Pukul berapa sekarang yang ditunjukkan di gambar itu? Pukul berapa itu? Gampang ini. Wah, yang sudah resen itu di Zoom, Mbak Nayaka. Nggak Nayaka 3C. Nayaka 3C. Pukul berapa sekarang itu? Jam 8:05. 8:05. Tak cek dari Mbak Sabina. Sama nggak Mbak Sabina? Sama nggak jawaban kamu? 8:05. Tadi Mbak Nayaka sudah 8:05. Kamu sama nggak Mbak Sabina? Apa? Berapa berarti kalau sama? 8:05. Terima kasih Mbak Sabina dan Mbak Nayaka. Oke, ini adalah pukul 8:05. Kenapa 8:05? Angka jarum pendeknya ada di angka 8 dan jarum panjang ada di angka 1. Setiap lompat satu angka kalau di dalam jam analog itu bermakna 5 menit. Berarti jamnya jam 8, terus angka panjang di angka 1 berarti lebih 5 menit. Terima kasih Mbak Nayaka, Mbak Sabina. Hebat. Tepuk hidung. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Pak Septa hanya bisa mengucapkan selamat belajar di subtema yang ketiga bersama dengan guru kelas kalian. Silakan nanti bisa dipelajari lebih lanjut dari apa yang Pak Septa sampaikan pagi hari ini. Semuanya akan dibahas lebih rinci oleh bapak-bapak guru kelas kalian. Akan banyak contoh-contoh yang disampaikan di sana. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa WA Pak Septa atau bisa datang ke rumah Pak Septa dengan membawa nggak usah bawa apa-apa Mas. Nggak usah bawa apa-apa. Wah, nanti boleh WA Pak Septa, asal jangan jam 12 malam ya. Soalnya kalau jam 12 malam Pak Septa baru menghantui, baru jadi hantu. Enggak. Terima kasih Pak Septa, begitu saja. Saya kembalikan kepada Pak Har untuk bisa melanjutkan acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Kalau ada salah kata mohon maaf, ada banyak guyonan-guyonan mungkin yang tidak berkenan di hati anak-anak semuanya dan juga bapak-bapak guru yang ada di sini. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di pembelajaran yang selanjutnya di kelas masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan Pak Septa melalui pembelajaran tema 3, subtema 3. Harapan Pak Har, harapan Bapak-bapak guru di kelas 3 tentunya semuanya sudah memahami apa yang disampaikan dari apa? Double Pak Septa ya. Pak Septa 2, duo. Duo Pak Septa itu semuanya bisa diserap, dipahami untuk pembelajaran yang lebih
rinci, lebih dalam lagi nantinya akan dilakukan di kelas andai kata memang perlu ada yang masih perlu dipertanyakan. Anak-anak semuanya yang hebat dan Pak Har banggakan, marilah kita akhiri ya pembelajaran kali ini dengan bersama berdoa semoga nantinya apa yang kita peroleh bermanfaat ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Pak Har dalam mengantarkan pembelajaran pada pagi ini. Mohon maaf andai kata ada kurang lebihnya. Dan Pak Har yang terakhir sampaikan semoga lancar nanti dalam pelaksanaan penilaian harian setelah Zoom pada pagi ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.